Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayah Iman, ayahnya Misha, dalam channel YouTube Ayah Bunda Misha. Dadah. Sekarang saya akan membahas bagaimana cara menurunkan kolesterol darah secara alami. Untuk menurunkan kolesterol darah secara alami, kita harus tahu dulu nih, apa sih kolesterol itu? Kemudian bagaimana gejalanya bila kita kolesterolnya tinggi? Kemudian apa sih fungsi kolesterol? Apa memang harus benar-benar dihindari? Terus berapa sih kadar kolesterol yang masih dalam batas normal? Apa bahayanya bila kadar kolesterol darah kita terlalu tinggi? Kemudian juga bagaimana cara menurunkan kolesterol secara alami? Apakah dengan menggunakan obat-obatan atau cukup dengan olahraga? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Ayah Bunda Misha. Terima kasih. Apa sih kolesterol itu? Kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh. Namun, bila kadarnya terlalu tinggi, kolesterol itu akan menumpuk di permukaan pembuluh darah, sehingga mengganggu aliran darah dan juga mengganggu kesehatan tubuh kita. Kolesterol ini merupakan zat yang diproduksi secara alami di organ hati. Namun, juga terdapat banyak di makanan hewani, seperti daging atau juga susu. Kolesterol diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel yang sehat, kemudian juga untuk memproduksi sejumlah hormon dan juga menghasilkan vitamin D. Namun, bila kadarnya terlalu tinggi akan mengganggu kesehatan tubuh. Nah, bagaimana gejala dari kolesterol tinggi? Kolesterol tinggi atau hiperkolesterol itu tidak memberikan gejala. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahuinya kalau dirinya menderita hiperkolesterol sampai muncul gejala komplikasinya seperti penyakit jantung dan stroke. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan tes darah untuk mengetahui normal atau tingginya kadar kolesterol di dalam tubuh. Nah, sifat dari kolesterol ini tidak dapat larut di dalam darah, sehingga agar terdistribusi atau tersalurkan ke seluruh tubuh perlu berikatan dengan protein. Nah, kolesterol yang berikatan dengan protein ini disebut dengan lipoprotein. Terdapat dua jenis lipoprotein yang utama. Yang pertama yaitu low density lipoprotein atau yang disingkat dengan LDL, atau juga yang lebih kita kenal dengan kolesterol jahat. Fungsi LDL ini yaitu membawa kolesterol dari hati ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Namun, bila kadarnya berlebihan, kolesterol ini akan menumpuk di dinding pembuluh darah arteri dan akan menimbulkan penyumbatan. Lipoprotein yang kedua yaitu high density lipoprotein atau yang disingkat dengan HDL atau lebih dikenal dengan kolesterol baik. Fungsi dari HDL ini yaitu mengembalikan kolesterol yang berlebihan ke hati untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Nah, berapa sih kadar nilai normal dari LDL, HDL, dan juga kolesterol total? Kalau LDL itu nilai normalnya yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Sedangkan HDL itu nilai normalnya 60 mg per desiliter atau lebih. Sedangkan kolesterol total nilai normalnya yaitu kurang dari 200 mg per desiliter. Jadi semakin tinggi kadar kolesterol HDL semakin baik untuk tubuh. Sedangkan semakin tinggi kadar kolesterol LDL dan kolesterol total semakin buruk untuk tubuh.
Apa sih akibatnya bila kolesterol tinggi tidak tertangani dengan baik? Bila kadar kolesterol tinggi di dalam darah terjadi terus-menerus, maka akan terjadi penumpukan kolesterol di pembuluh darah arteri, sehingga membuat pembuluh darah arteri itu menyempit. Kondisi ini disebut dengan aterosklerosis. Nah, ini contohnya yang atas itu pembuluh darah normal, kemudian yang bawahnya, yang kedua atau yang tengah-tengah itu pembuluh darah yang sudah ada penumpukan dari kolesterol, terjadi plak gitu ya, penumpukan, sehingga pembuluh darah menyempit dan menjadi aliran darah tidak lancar. Nah, kalau yang bawah itu sudah terjadi sumbatan total. Nah, dampak dari aterosklerosis bila sudah terjadi sumbatan akan berbahaya untuk tubuh. Bila terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung, maka akan terjadi serangan jantung. Bila terjadi sumbatan di pembuluh darah otak, maka akan terjadi penyakit yang namanya stroke. Untuk itu, kita harus tahu nih penyebab dari kolesterol tinggi atau hiperkolesterol. Yang pertama, hiperkolesterol atau kolesterol tinggi dapat dipicu oleh penyakit yang diderita. Misalnya menderita obesitas atau hipertensi atau diabetes mellitus. Itu dapat memicu penyakit hiperkolesterol atau kolesterol tinggi. Penyebab yang kedua yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, kurang berolahraga, serta kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh atau kolesterol yang tinggi. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih seberapa kadar kandungan kolesterol dari makanan yang akan kita santap. Nah, ini contohnya dalam bahan makanan per 100 gram. Daging ayam dalam 100 gram itu mengandung lemak sebanyak 25 gram dan kolesterol sebanyak 60 mg. Kemudian daging kambing itu mengandung 70 mg kolesterol. Daging sapi itu mengandung juga 70 gram kolesterol. Nah, kalau telur itu dalam 100 gram telur itu terdapat 550 mg kolesterol. Jadi cukup tinggi ya, terutama dari kuning telurnya. Jadi untuk penderita kolesterol tinggi sebaiknya tidak memakan kuning telur. Nih, kalau udang itu kolesterolnya 125 gram. 100 gram ikan mengandung kolesterol sebanyak 70 mg. Kalau susu sapi cair itu mengandung lemak totalnya 3,5 gram dan kolesterolnya itu 11 mg. Sedangkan berbeda dengan susu full cream, lemak totalnya cukup tinggi yaitu 30 gram dan kadar kolesterolnya yaitu 85 mg. Nah, kalau keju mengandung 100 mg kolesterol. Nah, ini kalau mentega lemak totalnya cukup tinggi yaitu sebesar 81,6 gram dan kolesterolnya juga tinggi yaitu 250 mg. Nah, kalau yang suka makan jeroan nih, gimana dengan hati dan otak ya? Hati kolesterolnya juga cukup tinggi nih, sebesar 300 mg dan otak lebih tinggi lagi, dalam 100 gram otak itu mengandung 2000 mg kolesterol. Nah, udah tahu kan seberapa banyak kandungan kolesterol dari beberapa contoh bahan makanan. Jadi bisa dipilih-pilih tuh agar kita tidak menderita hiperkolesterol atau kolesterol tinggi. Bagaimana melakukan pencegahan atau pengobatan kolesterol tinggi atau hiperkolesterol secara alami? Nah, begini. Yang pertama yaitu berolahraga secara teratur, paling tidak 30 menit setiap harinya. Bisa olahraga lari atau jogging atau juga berenang dan bersepeda. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Di atas dulu. Oke. Cara alami selanjutnya untuk menurunkan kadar kolesterol yaitu dengan menurunkan berat badan bila memang terjadi obesitas. Dengan menurunkan berat badan akan menurunkan kadar kolesterol total dalam tubuh. Cara alami yang selanjutnya yaitu dengan berhenti merokok. Karena dengan merokok dapat mempercepat penumpukan kolesterol di pembuluh darah arteri.
Nah, cara alami yang selanjutnya yaitu menerapkan pola makan sehat. Dengan cara yaitu batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan juga perbanyak makan sayur, buah, dan ikan yang mengandung omega 3. Misalnya seperti ikan salmon. Atau omega 3 ini di pasaran juga sudah banyak yang menjual yaitu kapsul minyak ikan. Nah, ini secara alami akan menurunkan kadar kolesterol jahat. Nah, setelah memilih bahan makanan yang sehat, cara memasaknya pun juga harus benar. Nah, ini tips-tips cara mengolah atau memasak bahan makanan agar menurunkan kadar lemak dan kolesterolnya. Yang pertama yaitu gunakan alat masak yang tidak lengket sehingga tidak memerlukan banyak minyak. Yang kedua, gunakan lebih banyak kaldu daripada minyak. Selanjutnya, bila menggoreng, setelah matang, tiriskan minyaknya. Namun, bila sudah menderita kolesterol yang cukup tinggi, sebaiknya mengolah makanannya tidak digoreng, tetapi direbus, diungkep, dikukus, dipanggang, ataupun ditumis. Nah, itulah cara-cara atau tips menurunkan kolesterol secara alami. Bila dengan tips-tips tersebut kadar kolesterol masih tinggi, ada baiknya segera konsultasikan ke dokter karena mungkin membutuhkan peresepan obat dokter. Nah, sekian pembahasan tentang cara menurunkan kadar kolesterol secara alami. Semoga kita tetap dan selalu sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton channel YouTube ini. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, komen, dan share ya. Dadah. Dadah. Dadah semua. Dadah teman-teman. Aku Misha. Aku enggak. Dadah. Dadah.